pena lebih tajam dari peluru. Kalau peluru bisa menembus satu kepala, tapi pena bisa menembus jutaan kepala. Pena yang dimaksud tadi tulisan ya. Halo sahabat Kartika Podcast TNI Angkatan Darat, salam sehat untuk kita semua ya. Hari ini saya kedatangan narasumber yang sangat inspiratif karena beliau di samping menjalankan tugas pokok sebagai TNI Angkatan Darat, tapi juga menyempatkan waktu loh untuk menerbitkan karya-karya. Selamat datang Letu CKR Rizal Mutakin. Ya, terima kasih Mbak Rima. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Nah kebetulan tadi kesini perjalanan gimana Pak? Deket ya? Alhamdulillah lancar, sekali jungkir nyampe. Sekali jungkir nyampe. Kebetulan kirain. tetangga kan. Oh iya benar. Karena kebetulan kan Bapak berdinas di Disinfo-Lahtat yang Ya, dimana kantor Bapak itu berseberangan sedikit lah sama kantor Dinas Penerangan Angkatan Darat ini. Betul. Nah Pak, sepertinya suka sekali menulis ya. Kira-kira udah berapa buku sih ini yang diterbitkan? Kayaknya banyak banget deh. Kalau buku yang sudah saya terbitkan ada 10 buku. 10. Tapi yang saya tulis pastinya lebih dari 10. Oh gitu. Karena sebelum saya terbitkan, saya pastikan tulisan-tulisan saya itu layak dikonsumsi publik. Kalau untuk menulis itu kan menurut saya butuh pemikiran dan penghayatan ya, agar pembaca itu bisa ikut dalam tulisan apa yang kita tulis gitu kan. Nah itu sendiri dalam menulis emang udah ada minat dari kecil atau gimana Pak? Jadi pada dasarnya saya suka menulis itu sejak kecil, lebih tepatnya sejak SD. Tetapi saya baru terfikirkan untuk menerbitkan karya saya dalam bentuk buku tahun 2023, tahun lalu. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun ini saya bisa menerbitkan 10 buku. Tetapi sebenarnya 10 buku ini tidak saya tulis dalam waktu 1 tahun. Tapi kumpulan tulisan-tulisan saya sejak lama, saya kumpulkan yang serumpun. Tinggal saya buatkan bab, subbab, proses editing, proses proofreading, kemudian desain layout, desain cover, baru kita ajukan penerbitan. Oh gitu. Jadi dalam setahun ini memang 10 buku bisa terbit, tapi sebenarnya sudah ada tulisan-tulisan yang sejak lama ditulis baru diterbitkan. Betul. Jadi sepertinya hebat sekali kalau dalam setahun saya bisa nulis 10 buku. Nah itu kan biasanya dalam menulis yang tadi saya bilang kan ada pemikiran, penghayatan segala macam, pasti juga butuh riset. Betul. Atau dari pengalaman pribadi. Betul. Untuk sampai bisa sebuah buku itu akhirnya diterbitkan, misalnya tidak dalam 10 buku ini waktu kurun setahun itu ya. Misalnya ada lagi yang mau Bapak terbitkan nih. Itu kira-kira berapa lama sih? Karena kan tiap buku judulnya berbeda-beda gitu. Pasti halamannya juga tidak sama kan? Kalau buku-buku yang akan saya terbitkan berasal dari tulisan-tulisan saya yang sudah ada, saya sebenarnya tidak perlu waktu lama. Tugas saya hanya mengumpulkan artikel yang sesuai, tulisan yang sesuai. Ya kurang lebih 1 bulan sudah bisa kita ajukan penerbitan. Tetapi kalau menulis dari nol, ya saya pernah baca itu Andrea Hirata menulis Laskar Pelangi, kalau nggak salah itu risetnya saja 4 tahun. 4 tahun. Itu yang saya baca sepertinya seperti itu. Benar-benar, apalagi pada akhirnya dijadikan sebuah film ya. Dijadikan sebuah film. Oke. Nah untuk dalam hal menulis ini kan kita tidak memungkiri ya Pak, kita sekarang di era yang teknologinya canggih. Semua orang rasanya ingin membaca sesuatu udah aksesnya mudah nih lewat internet ya kan. Sebenarnya apa mungkin tantangan yang dirasakan Bapak dan gimana sih cara ngadepinnya Bapak? Jadi pada dasarnya saya menulis itu karena suka, bukan karena kewajiban atau keharusan. Jadi setiap bidang yang kita geluti itu pasti ada tantangan, kita tidak bisa memungkiri itu. Tapi karena saya suka tadi, saya merasa tidak ada tantangan berarti yang mengganggu saya. Kalau dibilang tantangannya waktu, saya selalu ada waktu. Kalau tantangannya inspirasi, saya selalu ada inspirasi. Seperti contoh sekarang ini saya diundang di Kartika Podcast. Ini nanti selesai kegiatan akan saya tuliskan refleksi apa yang saya dapatkan. Udah ada langsung ya rencananya. Jadi kemungkinan tidak lama 1-2 jam akan saya tayangkan di blog pribadi saya. Oke. Kalau untuk menulis tadi kan Bapak ada selalu inspirasi seperti yang tadi Bapak bilang ya, mungkin setelah ini mau ada rencana menulis di blog. Tapi sebenarnya apakah ada target? Misalnya saya dalam kurun waktu misalnya 3 bulan sekali akan menerbitkan buku gitu. Kalau saya pribadi nggak ada target khusus ya, karena saya juga
tugas utama saya juga kan militer. Jadi ya saya menulis ini murni karena hobi aja. Seperti Gitu. layaknya orang hobi main bola, hobi memancing, seperti itu. Jadi saya nggak ada target khusus. Jadi saya nggak ada target aja, setahun 10 buku yang terbit. Oke. Nah, kalau untuk membagi waktunya gimana tuh Pak? Apa memang sempatkan menulis saat istirahat atau sebelum tidur gitu? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya menulis itu karena suka, bukan karena kewajiban. Karena pada dasarnya tidak ada orang yang benar-benar sibuk. Yang ada hanyalah prioritas. Oke. Karena saya suka, jadi saya selalu ada waktu. Mengingat tugas saya sebagai seorang militer, seandainya dalam satu hari itu padat sekali kegiatan. Tidak mungkin kita dalam 24 jam itu kerja terus. Minimal ada isoma, ada istirahat sore, kemudian ada istirahat malam. Walaupun 10-15 menit, saya selalu sempat untuk menulis. Nah, seperti contoh ini, dalam buku ini ada tulisan-tulisan yang saya tulis saat isoma, saat istirahat sebelum malam, yang saya tulis sendiri. Tetapi karena isinya terlalu sensitif, maka dari itu cukup jadi arsip pribadi saya saja. Oke. Nah, kalau untuk waktunya kan yang tadi seperti Bapak bilang selalu ada waktu ya. Iya. Mungkin karena setiap ada muncul inspirasi langsung tulis. Muncul inspirasi langsung tulis. Nah, ada nggak trik atau tips yang mungkin bisa di-sharing ke teman-teman sekalian, gimana caranya biar kita nih mungkin bisa suka untuk menulis, mulai suka atau dengan membaca bukunya langsung? Jadi pada dasarnya tidak ada tips dan trik khusus ya. Yang utama adalah kita harus suka dulu. Ketika kita sudah suka pada suatu bidang, jangankan cuman meluangkan waktu, kita keluar biaya pun akan kita laksanakan. Kemudian pimpinan kita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, saat Sertijab dan Seskoat, beliau menegaskan bahwa lulusan Seskoat harus menguasai public speaking dan mampu membuat tulisan yang berkualitas. Walaupun saya belum pernah menempuh pendidikan Seskoat, tapi pernyataan pimpinan kita tersebut membuat saya jadi makin semangat untuk menggeluti hobi saya ini. Kemudian pernyataan seorang maestro sastra Indonesia, Pramudia Anantatur, beliau menyampaikan, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama dia tidak menulis, dia akan hilang dari masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Betul. Karena dengan itu kita akan terkenang oleh karya ya, walaupun kita sudah tiada. Betul. Sekarang dari kita aja berapa banyak yang tahu siapa kakek dari kakek kita. Kebanyakan dari kita udah tidak tahu siapa kakek dari kakek kita. Silsilah sejarahnya itu. Ya, kalau nggak ditulis kita nggak tahu kan, nggak bisa mengulas itu lagi. Tapi ketika kita menulis, ketika saya menulis, generasi keberapa pun akan bisa berkomunikasi dengan saya walaupun saya udah mati nanti. Karena semua orang akan mati kecuali karyanya. Betul. Jadi cara paling mudah untuk berkomunikasi dengan leluhur kita ya baca bukunya. Gimana kita bisa komunikasi dengan Bung Karno, sedangkan Bung Karno sudah tidak dalam susunan jasad bersama kita. Baca buku Bung Karno, kita akan tahu pemikiran-pemikiran beliau, perasaan beliau saat itu. Kemudian ketika ada masalah, apa tindakan yang diambil oleh Bung Karno, seperti itu contohnya. Baik, jadi kesimpulannya menulis itu adalah perantara kita untuk berbicara dengan orang yang kita tidak temui. Betul nggak Pak? Ya itu salah satunya, betul. seperti itu. Nah, kalau dilihat dari berbagai buku yang Bapak bawa ini, mana sih yang paling menarik yang memotivasi Bapak untuk saya harus menerbitkan buku ini? Ini ada buku pertama saya, judulnya Anak IT Juga Bisa Jadi Tentara. Jadi pada dasarnya anak IT yang berkarir di militer sebenarnya sudah banyak. Tetapi saya lihat belum ada yang mengabadikan kisahnya. Maka dari itu saya termotivasi untuk mengabadikan kisah hidup saya melalui buku, yaitu Anak IT Juga Bisa Jadi Tentara. Dalam buku ini saya juga ingin menginformasikan kepada seluruh anak IT di Indonesia bahwa negara membutuhkan kalian. Mari membangun negara dengan bergabung di TNI. Jadi para jagoan-jagoan IT di luar sana ada karir yang menjanjikan di TNI seperti itu. Karena di luar sana masih banyak yang belum tahu kok lulusan IT bisa masuk tentara seperti itu.
Padahal peluangnya banyak ya untuk orang IT itu masuk ke dunia manapun, apalagi militer, pasti sangat Betul. dibutuhkan. Kemudian ada buku kedua saya nih, judulnya Saya Bukan Keluarga TNI, Saya Tidak Punya Uang, Apa Bisa Lolos Jadi TNI. Ini pengalaman pribadi saya. Jadi saya sampaikan di buku ini bahwa masuk TNI itu gratis, tidak ada pungutan sedikit pun. Ketika ada yang minta uang mengatasnamakan TNI, itu pasti bohong. Jadi selama saya mengikuti seleksi TNI, yang saya keluarkan ya tidak lebih dari biaya transport untuk ke Jakarta, biaya fotokopi, dan lain sebagainya. Jadi Bapak ini bukan dari keluarga TNI ya? Bukan. Berarti kan gelarnya Eskom, berarti Eskom. sebelumnya kuliah dulu, lulus, setelah itu daftar ke Sepapeka? Betul. Jadi kalau saya masuk jurusan teknik informatika itu karena memang saya dari kecil sudah biasa diajak ke lab komputer oleh almarhum abah saya. Kebetulan beliau juga ngajar komputer tahun 90-an saat itu. Nah, tetapi kalau untuk berkarir di TNI, memang saya baru pertama di keluarga besar. Oh, berarti pencetus ya? Di keluarga besar. Kemudian juga ada setelah saya masuk, dari orang sekitar juga mempertanyakan, lu ini bisa jadi perwira tapi kok sawahnya masih utuh, uang dari mana? Kok nggak dijual? Nggak dijual. Jadi saya sudah buktikan kepada minimal ke warga kampung saya bahwa masuk tentara itu gratis. Gratis, dan ada buktinya nyata. Dan ada bukti nyata, maka dari itu saya perlu abadikan kisah hidup saya tersebut. Oke, tapi ngomong-ngomong nih Pak, kalau saya cari-cari tahu ternyata Bapak ini adalah founder dari Bumi Literasi Anak Bangsa. Betul sekali. Jadi karena kegemaran saya yang menulis, jadi saya merasa perlu mendirikan wadah untuk para penulis pemula. Kalian jangan takut untuk menulis, nggak ada yang salah. Seperti itu. Jadi Bumi Literasi Anak Bangsa itu adalah wadah untuk para penulis-penulis pemula gitu. Ya, saya memang dirikan Bumi Literasi Anak Bangsa sebagai wadah untuk penulis-penulis pemula. Intinya kalian jangan takut, kita akan dukung. Jadi di sana diajarkan semua step by stepnya untuk menulis sampai menerbitkan buku. Betul, karena saya lihat banyak sekali mereka yang suka membaca, bahkan suka menulis, tapi tidak pede atau tidak berani untuk menerbitkan tulisan mereka tersebut. Padahal ketika saya lihat tulisannya sangat berkualitas, dan tulisan-tulisan tersebut ketika dipublikasikan akan banyak yang terinspirasi. Nah, seperti prinsip saya itu pena lebih tajam dari peluru. Kalau peluru bisa menembus satu kepala, tapi pena bisa menembus jutaan kepala. Pena yang dimaksud tadi tulisan ya, seperti itu. Jadi banyak tulisan-tulisan yang berkualitas dari penulis-penulis pemula yang layak untuk dipublikasikan. Maka dari itu saya mendirikan Bumi Literasi Anak Bangsa. Oke, di sana paling muda umur berapa tuh yang udah ada minat untuk menulis terus menerbitkan buku? Kemarin saya adakan lomba lah dalam rangka HUT Indonesia ya, Hari Ulang Tahun Indonesia. Juara satunya itu anak masih SMP. Oh, tapi dari wadah yang Bapak bangun? Dari wadah yang saya bangun. Jadi nggak nutup kemungkinan karena semua kalangan bisa menulis seperti itu. Oke. Cuman ada satu yang perlu diingat, supaya tulisan kita dipercaya, kita perlu kredibilitas. Kredibilitas bisa melalui pendidikan. Ya mohon maaf, ketika saya masih SMA dengan ketika saya sudah S2 sekarang, kira-kira tulisan saya yang mana yang lebih dipercaya? Pasti yang sekarang seperti itu. Dan kalau boleh tahu dari banyaknya buku yang sudah terbit, ada nggak yang masih dalam proses pembuatan? Ada beberapa buku yang sedang saya tulis. Salah satunya Filosofi Tukang Parkir. Kalau filosofi teras atau filosofi kopi sudah pernah dengar pastinya. Iya. Tapi filosofi tukang parkir, sepertinya baru dengar sekarang ya. Seperti apa filosofi tukang parkir ini? Silakan baca bukunya setelah terbit. Gak bisa spill sedikit? Jadi, kenapa inspirasinya tukang parkir? Jadi, apa bisa kaya dengan cepat? Ya, jadi saya terinspirasi menulis buku filosofi tukang parkir ini terinspirasi dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Jadi beliau itu dalam beberapa ceramahnya menyampaikan bahwa kita hidup itu belajarlah dari tukang parkir. Tukang parkir itu dititipi mobil-mobil mewah, mobil-mobil mahal, dia tidak sombong.
nanti mobil satu persatu pergi meninggalkannya, dia tidak sedih. Kebetulan saya juga beberapa tahun ke belakang menyampaikan terkait filosofi tukang parkir, baik dalam diskusi, bahkan dalam khotbah Jumat juga saya sampaikan. Nah, maka dari itu saya berpikir saya perlu menuliskan menjadi sebuah buku supaya makin banyak orang yang mengerti filosofi tukang parkir tersebut. Oh, Masya Allah. Jadi mendalam ya sebenarnya, seperti kehidupan kita aja, ini semua titipan gitu Semua kan. titipan. Jadi kalau misalnya titipan itu diambil kapanpun ya sudah gitu, kita tidak perlu sampai depresi, bersedih hati, benar ya Pak? Kurang lebih seperti itu. Ya itu kita belajar dari tukang parkir, dia dititipi nggak sombong, diambil sama yang punya nggak sedih, tetap happy hidupnya. Makanya Kiai Zainuddin, inspirator saya itu, beliau menyampaikan orang yang paling bahagia hidupnya di dunia ini itu tukang parkir, karena tukang parkir merasa dititipi, tidak merasa memiliki. Nah, kalau tadi kan salah satu yang sedang diproses pembuatan filosofi tukang parkir. Betul. Apa ada lagi selain itu? Ada lagi satu novel yang sedang saya tulis, judulnya Doa Anak Nakal. Doa anak nakal. Jadi seperti apa doa anak nakal? Apa yang diminta dari Tuhan oleh anak nakal tersebut? Nah, nanti silakan dibaca setelah terbit. Kemudian ada satu lagi, yaitu saya sedang membuat konsep buku produk unggulan Bapak Kasat, dengan harapan ketika buku tersebut terbit, seluruh masyarakat Indonesia bisa mengetahui apa sih produk unggulan pimpinan tertinggi Angkatan Darat. Oke, jadi buku tersebut memang direncanakan untuk mendukung program unggulan Bapak Kasat. Betul, baru kita konsepkan dan rencanakan. Namanya konsep kan bebas. Benar. Cuman kalau diterbitkan atau enggak kan nanti sesuai perintah pimpinan kita. Cuman kalau nulis kan bebas saja. Benar. Siapa tahu nonton ya kan? Iya. Terus langsung terbitkan. Oh, lihat dulu bukunya biasanya kan? Bisa. Boleh saya lihat dulu bukunya, ntar diterbitkan. Ngomong-ngomong Pak, tapi untuk buku-buku ini dijual di mana ya Pak ya? Apakah kayak udah tersebar dialokasikan ke Gramedia atau kemana gitu? Enggak, pada dasarnya buku-buku saya ini untuk sementara saya belum terpikirkan untuk komersil. Tapi ketika ada yang mau membeli, karena kan saya bagi-bagikan ke orang terdekat saya saja. Kalau ada yang mau beli bisa menghubungi langsung ke penerbit. Sudah saya berikan kewenangan penerbit untuk menggandakan berapapun, menjual berapapun sudah saya persilahkan. Oke, ini penerbitnya dari mana ya Pak? Oh, ada beberapa penerbit. Salah satunya PT Kim Safi Alung Cipta itu. Oke. Kebetulan teman saya sendiri yang sudah saya kenal sejak kuliah. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau beli bisa langsung hubungi penerbitnya. Bisa langsung menghubungi penerbitnya. Nanti lewat mana ya? Telepon apa ada di website ya? Ada bisa di website ya. diketik saja Kim Safi Alung Cipta, nanti ada semua buku-buku saya. Jadi kalau yang mau beli bisa langsung ke penerbitnya. Betul. Ya, Pak? Oke. Oh iya Pak. Berarti Bapak ini kan lulusan Eskom gitu kan? Betul. Terus kemudian kenapa mendaftar jadi tentara, tidak mendaftar ke perusahaan atau bagaimana? Jadi pada dasarnya saya ingin berkontribusi lebih untuk negara. Maka dari itu saya bergabung dengan TNI. Karena pada saat hackathon Kartika Eka Paksi Cipta Yuda tahun 2016, Kasat saat itu Jenderal TNI Mulyono menyampaikan, kita ini TNI Angkatan Darat sekarang sudah bukan zamannya perang konvensional, kita sekarang zamannya perang teknologi. Kalau bukan anak muda Indonesia yang bergabung dengan TNI, siapa lagi? Mari bergabung dengan TNI. Nanti kalian akan ditempatkan sesuai bidang keahlian kalian masing-masing. Begitu pernyataannya. Oke, jadi sebenarnya sangat terinspirasi dengan kata-kata Bapak Mulyono ya. Betul, itu pertama kalinya saya ketemu Jenderal Bintang 4 dan berdampingan langsung. Oh, saat di mana itu? Itu saat lomba di Pusdiksi Bogor. Jadi kita dari daerah masing-masing berkumpul di Mabesat, kemudian diantar ke Pusdiksi untuk mengikuti lomba hackathon tersebut. Oh gitu. Tapi ternyata kalau nggak salah seingat saya hacker juga ya? Ya tahu sedikit-sedikit saja. Oh gitu. Terus jadi mungkin kayaknya ada buku hacker bisa jadi TNI gitu. Enggak ada, saya menulis novel. Novel judulnya Duel 2 Hacker Sakti. Oh, jadi Duel 2 Hacker Sakti ini salah satunya Bapak? Bukan, ini murni fiksi saja. Oh gitu. Jadi awalnya mereka saling serang,
ketika mereka saling serang, udah banyak beberapa infrastruktur yang rusak, akhirnya mereka memutuskan untuk berdamai dan bersatu seperti itu. Oke, jadi buku-buku yang Bapak tulis ini tidak hanya dari pengalaman pribadi tapi juga imajinasi-imajinasi yang dituangkan ya. Betul. Jadi imajinasi saya kalau tidak saya tuangkan eman-eman sekali seperti Eman-eman itu. cuman dipikirin tok gitu kan, Betul. nggak dituliskan. Kalau nggak saya tuliskan ketika saya mati, generasi berikutnya tidak bisa membaca atau tidak bisa mengetahui pikiran saya seperti itu. Oke. Terakhir Pak, pesan-pesan yang ingin disampaikan apa nih kira-kira untuk para prajurit dan anak-anak generasi muda sekarang ini? Pesan saya cuma satu, menulislah. Karena dengan menulis, kita mengabadikan pikiran dan perasaan kita menjadi warisan yang tak lekang oleh waktu. Oke, baik. Terima kasih Letnan CKE Rizal Mutakin atas waktunya dan semoga sharing-sharing kita pada hari ini dapat memotivasi banyak prajurit-prajurit lain untuk berkarya ya Pak ya. Dan juga memotivasi anak-anak bangsa untuk terus berkarya. Mungkin tidak hanya melalui coretan-coretan di kertas, tapi mungkin bisa dengan karya-karya lain juga. Betul. Yang terpenting menulislah. Karena menulis adalah bekerja untuk keabadian, betul ya Pak Bekerja ya? untuk keabadian. Baik. Semua orang akan mati kecuali karyanya. Betul. Walaupun kita sudah tiada, tapi dengan karya seperti buku-buku ini, kita masih akan tetap terkenang lewat tulisan. Kita akan tetap hidup. Baik, terima kasih Letnan Rizal atas sharing-sharingnya hari ini. Semoga memberikan banyak manfaat untuk rekan-rekan prajurit dan para generasi muda saat ini. Tentunya mungkin tidak hanya melalui karya-karya tulis, bisa melalui karya-karya lain ya Pak. Dan juga semoga Pak, rencana Bapak untuk membuat buku nih dalam rangka mendukung program unggulan Bapak Kasat bisa terrealisasi ya Pak ya. Amin. Semoga Amin. mendapat dukungan dari pimpinan. Amin. Baik, terima kasih Letnan Rizal atas waktunya hari ini. Dan seperti yang dikatakan oleh Letnan Rizal barusan ya, menulislah karena menulis adalah bekerja untuk keabadian.